SMA Negeri Nemuti. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak Ibu pegawai SMA Negeri Nemuti. Dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih karunia-Nya, kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan topik Tok Tanoina Tabua Heta Venpa Indonesia, atau duduk belajar bersama dalam wujud pembangunan bangsa Indonesia. 94 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tok Tabua artinya duduk bersama, berkumpul bersama. Jika pada zaman dulu para pemuda Nusantara berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda dan melawan para penjajah, maka zaman sekarang sudah seharusnya pemuda-pemudi Indonesia berkumpul untuk belajar bersama dan melawan penjajahan masa kini, contohnya seperti kebodohan dan juga kemalasan. Sebagai wujud pembangunan bangsa, pemuda-pemudi Indonesia memainkan peran penting dalam membangun negara ini, baik dalam bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Pokok pembangunan yang saya ambil di sini adalah dalam bidang pendidikan. Hadirin yang berbahagia, jika tingkat pendidikan masih rendah, maka hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan negara ini. Sesuai dengan data survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2015, pendidikan Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 negara. Saya katakan sekali lagi, pendidikan Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 negara. Bahkan bukan hanya itu saja. Menurut data UNESCO tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-5 se-ASEAN. Bahkan disebutkan pula bahwa hanya 44% pelajar Indonesia yang mampu menuntaskan pendidikan menengah. Tok Tanoina Tabua itu juga berperan sebagai wujud pembangunan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Sebagai penerus bangsa, berkumpul dan belajar bersama untuk mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan merupakan kewajiban setiap orang. Jadi, sesuai dengan topik, ayo, Tok Tanoina Tabua Heta Venpa Indonesia. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Wahai anak muda, dengarlah pantun ini. Ke pasar membeli bunga, pulangnya beli gorengan. Bangunlah hai anak muda, nasib bangsa di tangan kita. Sekian dan terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Nemuti. Yang saya hormati Bapak Wakasai Kesiswaan dan Bapak Wakasai Kurikulum SMA Negeri Nemuti. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, singkatnya hadirin yang saya bangga muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Perkenankan saya untuk memberikan pidato singkat mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Oleh karena itu,
seharusnya seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaan 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini, di zaman globalisasi ini, tantangan kita para pemuda penerus bangsa sangatlah berat. Kita sebagai masa depan bangsa ini harus bisa bersatu membangun negeri tercinta ini. Sebagai pelajar adalah tugas kita untuk belajar, bukan hanya belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus belajar mengenai etika hidup, moral dan kepribadian. Kelak, bangsa kita tidak hanya maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang bermoral, berakhlak, mulia, jauh dari korupsi. Untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin berat, dibutuhkan pemuda yang kreatif dan inovatif. Saya kira pemuda Indonesia, tantangan kita semakin hari semakin berat. Masa sekarang betul-betul ditentukan kreativitas kita oleh inovasi-inovasi yang betul-betul berdasarkan pikiran-pikiran yang sehat dan segar. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita melihat Sumpah Pemuda semakin muncul. Kita lihat di mana-mana terjadi tawuran pelajar, terjadi pertikaian antar warga, pertikaian antar pemuda. Makin hilang semangat bersatu. Melalui pidato ini, saya mengajak teman-teman, mari kita mulai bergerak, tanamkan dalam hati. Mari kita kembali tegakkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Mari kita bersatu, bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, bisa dikatakan Sumpah Pemuda adalah semangat rela berjuang mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Hadirin yang saya hormati, semangat Sumpah Pemuda adalah semangat membentuk dan membangun negara. Dan manakala sekarang tanpa tanda-tanda kelunturan dan generasi, kikislah bersih semua kuman kelunturan dan degenerasi itu, hidupkanlah kembali Sumpah Pemuda itu. Sekian dan terima kasih. Dan mengkhianat, mencekam dari belakang. Ketika kita melihat selama masih menggelombang dalam dada, darah serta rasa. Belum bertugas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam, layar merah berkibar, hilang dalam gelap. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Azal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan. Peluk kucing perempuan tinggalkan kalau
yang paling liar, maju dan laju. Tebatkan pada siang dan malam, dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Kepada saya, Maria Oktaviana Anin, perwakilan dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membawakan puisi dengan judul Cinta dan Benci, karya Khairil Anwar. Aku tidak pernah mengerti banyak orang menghembuskan cinta dan benci dalam satu napas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita, memisahkan kita. Sekarang aku tahu bahwa cinta harus siap untuk sakit. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta harus siap untuk terluka. Cinta harus siap. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, para hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya kita masih memperoleh nafas kehidupan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 pada tahun 2022. 94 tahun yang lalu, kita diingatkan bahwa terdapat ikrar yang menggugah para pemuda kita bahwa sepatutnya kita syukuri momen bersejarah tersebut. Pemuda kunci peradaban bangsa. Hadirin yang berbahagia, masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Pemuda adalah tonggak perubahan. Oleh karenanya, pemuda seharusnya bersungguh-sungguh untuk menunjukkan cita-cita bangsanya dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Pada kesempatan ini, pemuda menjadi suatu objek yang sangat penting dalam sejarah hingga perkembangan dunia sekarang. Peranannya tidak hanya terbatas dalam organisasi-organisasi kepemudaan saja. Dalam menjalankan perannya, salah satu fungsi pemuda adalah agent of control, yaitu sebagai pengawas atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Pemuda dapat menunjukkan perannya dengan cara mengedukasi hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan, memberi masukan atau saran. Pemuda yang maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi, yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya dan memiliki kompetensi sehingga mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, pemuda yang bersatu adalah pemuda yang memiliki tekad yang ulet dan integritas diri, yang mampu bertahan dalam menghadapi konsekuensi zaman. Akhirnya, pemuda yang bersatu dapat menunjukkan diri dengan ketetapan dalam melangkah, membangun persepsi diri utamanya menuju hari depan yang cerah.
pemuda menyandang gelar yang sangat istimewa. Gelar yang sangat berharga tersebut adalah idealisme. Idealisme adalah barang yang sangat berharga, sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Pasalnya, idealisme identik dengan pengorbanan, penderitaan, bahkan keterasingan. Hadirin yang saya muliakan, fakta sejarah terukir bahwasanya pemuda adalah harapan bangsa dan negara. Pemuda menjadi sumber kekuatan bangsa dan akhirnya pemuda menjadi salah satu hal dalam menjalankan peradaban bangsa Indonesia. Pada pundak mereka, pemudalah menjadi cahaya seperti cermin yang memantulkan pancaran sinar bangsa yang merdeka dan teguh pada kekinian. Kekinian inilah yang menjadi momen untuk dikenang jasa karya terbesar Bapak Proklamator Indonesia, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Idealis ini menggugah hati bangsa Indonesia bahwa pemuda adalah agent of change. Sebagai agen perubahan dengan sikap kritis dan semangatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial, misalnya dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari ketidaksesuaian kebijakan pemerintah. Hadirin yang saya banggakan, sayangnya yang terjadi saat ini justru terjadi dekadensi moral pemuda kita sangat drastis, akhlak yang merosot. Generasi pemuda sekarang dijuluki sebagai generasi micin. Generasi micin adalah generasi yang terisi oleh serba instan dan berpaku menunggu kapan diberi bantuan. Generasi tidak peduli. Pemuda zaman sekarang banyak terlibat dalam berbagai tindakan kriminal yang tidak sesuai dalam norma dalam masyarakat. Dengan semangat kepemudaan, kita bangun inovasi-inovasi yang kreatif, selalu berpikiran positif, tidak membuang-buang waktu. Kepada saya, Maria Oktaviana Anin, perwakilan dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membawakan puisi dengan judul Cinta dan Benci, karya Khairil Anwar. Aku tidak pernah mengerti banyak orang menghembuskan cinta dan benci dalam satu napas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita, memisahkan kita. Sekarang aku tahu bahwa cinta harus siap untuk sakit. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta harus siap untuk terluka. Cinta harus siap dan mengkhianat, mencekam dari belakang. Ketika kita melihat selama masih menggelombang dalam dada, darah serta rasa. Belum bertugas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam, layar merah berkibar, hilang dalam gelap. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Azal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan. Peluk kucuk perempuan tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang paling liar, maju dan laju. Tebatkan pada siang dan malam, dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat.
kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Maimuti, yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan dan Bapak Wakasek Kurikulum SMA Negeri Maimuti, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, singkatnya hadirin yang saya bangga muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Perkenankan saya untuk memberikan pidato singkat mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Oleh karena itu, seharusnya seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaan 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hadirin yang saya hormati, pada saat ini, di zaman globalisasi ini, tantangan kita para pemuda penerus bangsa sangatlah berat. Kita sebagai masa depan bangsa ini harus bisa bersatu membangun negeri tercinta ini. Sebagai pelajar, adalah tugas kita untuk belajar, bukan hanya belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus belajar mengenai etika hidup, moral dan kepribadian. Kelak, bangsa kita tidak hanya maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang bermoral, berakhlak, mulia, jauh dari korupsi. Untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin berat, dibutuhkan pemuda yang kreatif dan inovatif. Saya kira pemuda Indonesia, tantangan kita semakin hari semakin berat. Masa sekarang betul-betul ditentukan kreativitas kita oleh inovasi-inovasi yang betul-betul berdasarkan pikiran-pikiran yang sehat dan segar. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita melihat Sumpah Pemuda semakin luntur. Kita lihat di mana-mana terjadi tawuran pelajar, terjadi pertikaian antar warga, pertikaian antar pemuda. Makin hilang semangat bersatu. Melalui pidato ini, saya mengajak teman-teman, mari kita mulai bergerak, tanamkan dalam hati. Mari kita kembali tegakkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Mari kita bersatu, bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, bisa dikatakan Sumpah Pemuda adalah semangat rela berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Hadirin yang saya hormati, semangat Sumpah Pemuda adalah semangat membentuk
dan membangun negara. Dan manakala sekarang tanpa tanda-tanda kelunturan dan generasi, kikislah bersih semua kuman kelunturan dan degenerasi itu, hidupkanlah kembali Sumpah Pemuda itu. Sekian dan terima kasih.